Masuklah acara Investalk pada sesi kedua yang diawali dengan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya acara. Beliau adalah Bapak Lukas Setia Atmaja. Bapak Lukas Setia Atmaja adalah Associate Professor di bidang ilmu keuangan dan pasar modal Universitas Prasetya Mulia. Beliau adalah founder komunitas Hungry Stock yang memiliki lebih dari 600 investor saham yang menjadikan Bapak Lo Keng Hong sebagai role model. Bapak Lukas Setia Atmaja berkolaborasi dengan Bapak Lo Keng Hong sejak 2010 untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang investasi saham yang baik dan benar. Beliau menulis buku bestseller Lo Keng Hong, Orang Miskin yang Menjadi Triliuner di Bursa Efek Indonesia, dan Lo Keng Hong Wisdom. Kami mengundang Bapak Lukas Setia Atmaja dan Bapak Lo Keng Hong untuk naik ke atas panggung dan memulai sesi kedua Investalk KSPM FEB UI. Kepada Bapak Lukas sebagai moderator kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, manu budaya, salam kebajikan. Ya, salam sehat juga. Menarik sekali ya kalau kita lihat topik sore hari ini. Tadi sudah dibawakan dengan sangat baik tentunya oleh Ibu Olivia, juga sahabat saya Bu Olivia dan Pak Parahita. Judulnya ini menarik sekali karena Investalk ini mengambil topik navigating your future wealth. Navigating your future wealth. Artinya Anda tuh punya navigasi, ya, punya arah. Essential roadmap for young investor. Sebagian besar yang hadir ini adalah young investor. Oh ya, saya salam juga buat teman-teman di rumah mungkin atau dimanapun yang mengikuti acara ini lewat YouTube. Jadi kita membutuhkan navigasi. Ya, saya pernah mengarang buku judulnya Investment Navigator bersama Pak Budi Hikmat. Jadi dalam hidup ini tidak hanya investasi, kita itu butuh arah tujuan supaya tidak kesasar, supaya kita bisa sampai ke tujuan yang benar. Nah, sesi yang kedua ini mungkin tidak perlu lagi saya perkenalkan detail ya. Pak Lo Keng Hong ini udah sangat-sangat ternama. Tadi saya joke Coldplay aja kalah nih ya. Belum tentu semuanya kenal Coldplay. Tapi kalau Pak Lo ini ya hampir semua sekarang udah mengenal Pak Lo. Pernah ya Pak Lo jalan-jalan di Ubud ya. Ada yang mengenali Pak Lo di Ubud. Jalan-jalan ke Bandung lagi makan apa itu, sate atau apa. Ada yang diem-diem lewat. Ada Pak Lo Keng Hong, ya, di foto, direkam viral, jadi sudah sangat terkenal. Ya. Nah, saya sendiri orang yang sangat beruntung karena tahun 2010 Oktober saya mengenal Pak Lo Keng Hong dan saya menjadi saksi hidup nih perjalanan investasi Pak Lo Keng Hong 2010 sampai sekarang. Saya bisa melihat betapa portofolio Pak Lo Keng Hong ini bertumbuh luar biasa dengan strategi investasi yang khas Lo Keng Hong. Ya, kalau ada yang udah pernah membaca buku biografi Pak Lo Keng Hong orang miskin yang menjadi triliuner di Bursa Efek Indonesia, kebetulan saya tulis, ya, saya berkolaborasi dengan Pak Lo, itu menceritakan tidak hanya perjalanan hidup Pak Lo, tetapi juga strategi filosofi investasi Pak Lo beserta studi kasusnya. Nah, saya beruntung bisa melihat langsung bagaimana Pak Lo itu bisa mengembangkan portofolionya dari tahun 2010 sampai 2023. Saya seorang dosen, saya tentunya tidak mudah percaya gitu kan ya, tapi Pak Lo selalu menunjukkan bukti-bukti, ini loh Pak, ya saya beli sekian, saya jual sekian, dan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong itu benar-benar mencari perusahaan yang bagus, wonderful,
kemudian tidur, ya menunggu sampai perusahaan itu kinerjanya membaik atau makin baik dan harga sahamnya terapresiasi tinggi. Jadi kalau ada yang japri saya, ada orang yang curiga nih, padahal dia pakar saham. Pak Lo ini bandar ya? Saya hanya senyum, saya bilang enggak. Ya, karena saya adalah selain sahabat Pak Lo Keng Hong, saya adalah saksi hidup ya bersama Pak Lo. Bagaimana Pak Lo itu tadi mengembangkan kinerja portofolionya dengan cara yang menurut saya cara yang terbaik dan yang benar. Ya. Baik, singkat kata, Pak Lo ini tidak hanya hebat dalam berinvestasi saham, beliau ini juga investor yang terhormat. Ya, mengapa saya katakan terhormat? Karena di pasar modal itu kalau kita nggak hati-hati itu mudah sekali lah menemukan orang-orang yang mungkin dia ingin cepat kaya dengan memanfaatkan orang lain. Ya. Tapi itu tidak saya temukan di diri Pak Lo Keng Hong. Beliau ini adalah investor besar yang berhasil dengan cara yang terhormat, ya, tidak hanya dengan cara yang benar, tapi juga, maksud saya tidak hanya dengan cara yang memberikan hasil yang baik, tapi juga cara yang benar. Ya. Kalau ibarat perusahaan, ini good corporate governance-nya bagus. Ya. Dan satu hal lagi yang istimewa dari Pak Lo Keng Hong tentunya adalah willingness beliau untuk sharing. Ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca buku biografi Pak Lo, itu ada kata-kata Pak Lo yang mengatakan bahwa strategi investasi saya ini sederhana, simple. Semua orang bisa copy paste, dan saya tidak segan-segan untuk mendisclose, menyebarluaskan cara saya. Jadi nggak ada yang rahasia. Ya. Pak Lo jelaskan. Nah, masalahnya memang tidak mudah untuk mengikuti caranya Pak Lo. Ya. Wah, cari perusahaan yang bagus, oke, ketemu. Bisa sabar enggak? Ya kan? Ada conviction enggak ketika harga saham sedang turun, ya, bukannya tambah beli malah cut loss misalnya. Ya, jadi sore hari ini kita sangat beruntung kita bisa langsung bertemu dengan Pak Lo Keng Hong. Sebentar lagi Pak Lo Keng Hong akan mempresentasikan wisdom, ya, mungkin diambil dari buku 101 Warren Buffett Wisdom. Sebenarnya Pak Lo juga punya bukunya, ya. Dan teman-teman bisa ikutin mungkin lewat IG-nya Kontan atau IG saya juga. Itu setiap hari Senin itu kita selalu post itu Lo Keng Hong Wisdom. Jadi Pak Lo ini suka membuat wisdom yang dia dapatkan dari pengalaman sehari-hari dia berinvestasi. Ya. Wisdomnya bagus sekali. Nah, 40 menit ke depan Pak Lo nanti akan membawakan materi tentang investment wisdom dari Warren Buffett, yang juga adalah guru dari beliau. Ya, jadi gurunya Pak Lo Keng Hong ini adalah Warren Buffett. Nah, kalau kita ini kan bergurunya ke Pak Lo Keng Hong, jadi sebenarnya kita juga berguru ilmu-ilmunya Warren Buffett. Kalau saya simpel aja sih, saya cari guru itu yang udah terbukti lah, terbukti hasilnya baik, tapi caranya juga benar. Baik, kita sambut, kita beri aplaus kepada Pak Lo Keng Hong. Silakan Pak Lo. Nanti setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi FEB Universitas Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada panitia kelompok studi pasar modal FEB UI yang sudah mengundang saya siang hari ini. Ya. Bisa dimunculkan itunya, materinya. Ya. Navigating your future well. Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Lukas, ya, essential roadmap for young investor. Saya pikir orang yang menjadi contoh kita adalah yang paling baik adalah yang sudah terbukti adalah Warren Buffett, ya, Warren Buffett. Coba next.
Dialah yang sudah terbukti kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Ya. Kalau kali 15.000 jadi berapa tuh? 1.500 triliun ya. 1.500 triliun kalau dirupiahkan. Mungkin George Soros tidak bisa menjadi contoh kita ya, karena dia seorang spekulan valuta asing katanya ya. Dia yang menghancurkan mata uang di Asia Tenggara tahun 1997 ya. Juga ada nama Peter Lynch ya. Dia seorang fund manager yang berhasil, tapi ketika dia pensiun hilang ya. Kekayaannya berapa kita tidak tahu, saham yang dipunya berapa juga kita tidak tahu, tidak bisa menjadi contoh kita. Ya. Cuman hanya 3 buku karangannya saja yang bisa kita baca. Seorang penulis tapi kehilangan jejak kita semuanya. Kemudian ada lagi yang namanya Robert Kiyosaki lagi ya. Juga saya pikir tidak bisa menjadi role model kita. Karena dia dahulu orang properti, ayo beli properti. Nanti properti itu disewakan, kita sewakan. Nanti hasil sewanya kita buat bayar cicilan. Ya. Semua orang Amerika melakukan hal itu. Apa yang terjadi tahun 2008 terjadi subprime mortgage, ya. Krisis pada kredit macet perumahan di Amerika. Orang-orang tidak bisa bayar hutang karena apa? Ternyata propertinya nggak ada yang sewa, jadi nggak bisa cicil, jadi macet. Ya. Sekarang dia sudah berubah, ayo sekarang beli cryptocurrency katanya. Ya. Orang ini juga nggak bisa jadi contoh buat kita. Ya. Yang menurut saya yang bisa jadi contoh buat kita menjadi orang yang kaya itu beliau. Sudah terbukti ya, saham-sahamnya kan ada, dia punya saham Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway punya sahamnya di mana-mana, semuanya ada di annual report ya. Next. Buku ini saya pakai dari karangan Pak Lukas ini ya Pak ya. Pak Lukas yang mengarang buku ini ya. Inilah jalan menuju kekayaan. Kalau mau punya uang 100 miliar dolar, ikuti apa yang dikatakan Warren Buffett. Ya. Jangan dengar ngomongan orang lain, ya. Nggak terbukti. Ya. Cuman omong doang. Ya. Kalau ini terbukti. Ya. Bagaimana menuju sampai bisa punya uang 100 miliar dolar? Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Kalau bisa digedein tuh kata-katanya, di zoom. Kata-katanya, I never invest in anything that I don't understand. Bisa nggak di zoom? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Dia bilang, I never. Saya tidak pernah berinvestasi di tempat yang saya tidak tahu. Ya. Dia tidak pernah beli kucing dalam karung. Ya. Dia selalu tahu apa yang dia beli. Dia tidak pernah tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Bagaimana sih kita bisa tahu investasi kita? Ya. Cuma satu cara, yaitu seorang investor saham itu cuma satu cara, yaitu membaca annual report, ya, membaca annual report supaya kita tidak tahu, bukan dengar tukang pom-pom, bukan dengar influencer, bukan dengar teman-teman kita, ya mereka bisa salah semua Pak, kebanyakan salah malah. Jadi kita harus baca annual report. Di annual report itu kita tahu siapa direksinya, siapa komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang yang jujur atau orang yang tidak jujur?
Atau orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Kalau kita berinvestasi di perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, maka uang kita habis semuanya. Jangan pernah berinvestasi di perusahaan yang dikendalikan manajemen yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Ya. Kemudian kita tahu bidang usahanya apa, ya, bidang usahanya apa. Kita tahu perusahaannya penjualannya berapa sih, ya. Labanya berapa sih? Laba usahanya berapa, ya. Profit marginnya berapa? Earning per share-nya berapa? Price earning ratio-nya berapa, ya. Kita bisa tahu modal perusahaannya berapa, ya. Nilai buku per sahamnya berapa? Berapa price to book-nya? Ya. Kita juga bisa lihat hutang perusahaannya berapa, utang dolarnya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat di kas, mereka punya uang berapa di kas. Bagaimana dengan piutangnya? Bagaimana dengan inventorinya, ya. Hati-hati, ya. Ada beberapa perusahaan yang bisa menghapus piutang dan inventorinya, ya. Jadi kalau kita tahu, kita pelajari dari annual report, oh ini perusahaan yang bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi. Ya. Tapi kalau kita membeli perusahaan, satu saham perusahaan kita, semuanya kita nggak tahu. Ya. Hanya dengar rekomendasi pialang kita, rekomendasi dari orang riset, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer, dari teman kita, oh sangat berbahaya. Artinya kita beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli melalui membaca annual report, laporan keuangan. Itu yang Warren Buffett lakukan. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, never. Ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang kaya, ya, never invest in anything that you don't understand. Ya. Next. Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Kalimat ini sederhana, tapi kalimat ini bisa bikin kita kaya, bisa bikin kita kaya, jadi orang yang kaya. Ketika orang takut, kita serakah. Ketika orang serakah, kita takut. Ya. Kenapa ketika orang takut kita harus serakah? Karena ketika orang takut semuanya murah. Semuanya murah. Ya. Ketika Maret 2020 ada COVID, semua orang takut. Semua orang takut. Saham jatuh, IHSG kita sampai 3.900. Kalau kita sudah tahu perkataan Warren Buffett ini, be fearful when the others, be greedy when the others are fearful, wah kita beli terus. Ketika yang lain takut, semuanya murah, kita pegang, ya setahun, 2 tahun, harga sahamnya itu naik berkali-kali lipat dan kita bisa jadi orang yang kaya. Ya. Sepertinya perkataan ini mudah dihafal, tapi dilakukan susah. Ya. Ketika semua orang takut, kita juga ikut-ikutan takut. Ya. Ketika semua orang serakah, kita ikut-ikutan serakah. Ya. Ingat apa yang dilakukan Warren Buffett. Ketika semua orang takut, artinya semuanya murah. Kita harus serakah, kita harus membeli. Mau jadi orang kaya seperti itu. Ya. Nggak bisa orang takut kita ikut takut, orang serakah kita ikut serakah. Nggak bisa kaya itu. Ya. Next. I just sit in my office and read all day. Ya. Orang yang punya uang 100 miliar, mendapatkan uang 100 miliar dolar, apa yang dilakukan tiap hari?
Apa yang dilakukan tiap hari? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Saya hanya duduk di kantor saya dan membaca sepanjang hari. Itu loh kunci sukses. Dia datang ke kantor, baca. Apa yang dia baca? Tentu yang dia baca, koran yang dia baca. Ya. Dia baca berita di media sosial. Ya. Dia dengar CNBC. Ya. Kebetulan ada jurnalis CNBC di sini. Ya. Dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg. Saya juga tiap hari dengar CNBC, dengar Bloomberg. Ya. Dia baca annual report, dia baca laporan keuangan. Ternyata kunci keberhasilannya di sini loh. I just sit in my office and read all day. Dia membaca. Jadi dia tahu perusahaan yang dia beli, dia tahu. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia bilang membaca adalah jendela dunia. Ya. Pepatah bahasa Mandarin juga ada. Bunyinya Su li zi yu huang jing u. Siapa yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Suli artinya di dalam buku. Huang jing artinya emas. U dari se dari rumah. Di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Permisi tanya dong buat mahasiswa-mahasiswi FEB UI. Berapa 1 jam, 1 hari Anda membaca? Kok ketawa? Membaca, kalau besok mau ujian baru baca gitu ya. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Tiap hari dia baca. Artinya apa? Tiap hari dia mempelajari perusahaan publik. Tiap hari dia belajar. Mahasiswa umur 20 lebih ya. Yang baca ini umurnya udah 93 loh, masih belajar loh. Mau jadi orang yang kaya? Harus baca lu tiap hari. Harus baca. Kuncinya di situ. Baca itu artinya apa? Belajar. Artinya harus belajar. Yang dibaca bukan novel ya, yang dibaca laporan keuangan. Next. Baca novel gak pinter-pinter dong. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130. Engkau tidak perlu jadi ilmuwan roket. Ya. Karena investasi itu bukan permainan yang IQ-nya 160 mengarahkan yang 130. Bukan. Bukan yang pinter mengalahkan yang bodoh, bukan. Ya. Investasi itu mudah. Ya. Kalau lulusan dari FEB UI, waduh udah tinggi sekali ilmunya. Ya. Sebetulnya menjadi seorang investor saham yang berhasil, yang sukses, yang kaya, sebetulnya hanya cukup bisa lulusan SD aja, cukup. Ya. Karena dia yang dibutuhkan hanya tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase itu aja. Ya. Nggak butuh belajar kalkulus. Ya.
nggak butuh belajar integral, diferensial, ya. Nggak butuh belajar sinus, kosinus, ya. Saya dulu waktu SMA jurusannya IPA juga, IPA, ya IPA. Saya dulu belajar integral, diferensial. Saya tamat SMA tahun 79, sampai sekarang 2023, udah berapa tahun tuh tamat SMA. Nggak pernah satu kali pun saya pergunakan integral dan diferensial, nggak pernah sama sekali. Saya nggak tahu pakainya buat apa ya integral diferensial, karena yang saya butuhkan cuma tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentasi, itu aja yang saya pakai. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya. Artinya pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Investor-investor saham, kalau Anda tidak sabar, orang yang tidak sabar, hati-hati loh. Uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar, bisa ditransfer ke sana. Ya. Kalau Anda orang yang tidak sabar, hati-hati. Ini peringatan dari Warren Buffett. Uangmu hartamu akan pindah kepada orang yang sabar. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak, nggak diberitahu dulu. Ya. Tetapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar juga sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak bisa sabar menahan amarah. Orang yang dapat sabar menahan amarah, maka dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Warren Buffett bilang portofolio dia itu berubahnya sedikit. Ya. Dia mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif bekerja. Ya. Daripada aktif. Pernah dengar ini enggak? Nggak pernah dengar kali, cuman Warren Buffett aja yang ngomong begini ya, yang dia bilang dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada ketika dia aktif. Nggak pernah dengar ya. Karena orang tua kita selalu mengajarkan kita kerja keras, dan kerja keras. Hari ini Warren Buffett bilang, kalau saya ngorok saya dapat uang lebih banyak daripada saya kerja. Kenapa? Karena Warren Buffett ngorok, dia punya wonderful company di situ yang bisa bekerja mencetak uang buat dia. Ya. Kenapa kita harus kerja keras? Kalau nggak kerja keras tambah miskin. Kenapa? Karena kita nggak punya wonderful company. Ya. Orang yang tidak punya wonderful company harus kerja keras, dan kerja keras. Kalau you nggak kerja keras, tambah miskin, tambah susah hidupnya. Tapi kalau kita seperti Warren Buffett punya saham, wonderful perusahaan, wonderful company, makin tidur, makin ngorok, dia makin kaya. Kenapa kalau nggak ngorok tambah kaya? Kalau dia melek, orang yang melek liatin sahamnya terus, terpancing emosi bisa jualan. Ya. Biasa investor saham itu, pemain saham itu, kalau sahamnya naik sedikit, wah udah gak tahan, dia take profit, happy take profit. Tapi kalau sahamnya turun,
dia bisa long term, nyangkut, dia bisa pegang long term. Kalau potential loss aja dia bisa long term. Tapi kalau dia sahamnya naik sedikit aja udah happy, langsung dia take profit. Ya. Jadi investor saham itu orang yang takut untung berani rugi. Kalau dia untung dia takut buru-buru dia jual. Tapi kalau rugi dia nggak takut, dia pegang terus sampai titik darah penghabisan. Enak ya, ngorok tambah kaya. Kalau biasa masyarakat ngorok tambah miskin. Yang ngorok punya saham wonderful company yang bisa mencetak uang bagi dia. Kenapa kita tambah miskin ngorok? Karena kita nggak punya saham wonderful company, nggak punya. Ya. Kita harus kerja keras, dan kerja keras. Next. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jauh lebih baik memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada membeli perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ya. Ini ilmu tingkat tinggi saham, ilmu tingkat tinggi. Ya. Bahkan konglomerat aja nggak tahu hal ini. Ya. Masih mengutin saham jelek-jelek yang dia beliin. Ya. Saya liatin banyak orang yang udah masuk 10 besar orang paling kaya di Indonesia, saya lihat belinya perusahaan yang jelek-jelek. Saya sih udah nggak mau ya beli gitu. Ya. Udah nggak mau. Ini ilmu tingkat tinggi. Masa Warren Buffett udah ajarin masih juga beli yang perusahaan jelek-jelek yang masih dibeliin ya. Perusahaan yang untungnya kecil nggak mau. Warren Buffett bilang, kalau kita beli perusahaan yang biasa-biasa, yang cuannya kecil, mana bisa punya uang 100 miliar dolar. Ya mesti kayak gini. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Nggak mau lagi saya perusahaan yang biasa-biasa aja, nggak mau. Ya. Hanya mau beli wonderful company. Ya. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika dia hujan emas, ya, keluarkan ember yang besar, ya, tapi bukannya gayung. Ya tentu seperti tahun 2020 Maret IHSG 3.900 itu kesempatan seperti itu jarang terjadi. Jadi kalau punya uang dorong semuanya. Jangan pakai apa teori apa. Yang belinya dicicil, belinya bertahap, apa namanya? Dollar cost averaging. Ya. Belinya dicicil-cicil, telat, makin beli besok naik lagi, beli lagi besok tambah mahal, besok lagi tambah mahal. Ya. Ketika lagi murah harus dorong semua uang kita, ya, harus dorong semuanya. Seperti Warren Buffett bilang, opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Ya. Kan orang-orang tuh pakar-pakar keuangan selalu mengajarkan tadi kalau belinya dicicil. Justru Warren Buffett tidak setuju, dia bilang ketika hujan emas dorong semua uang yang ada. Ya, next. Ini semuanya bisa bikin kita kaya loh. Karena yang ngomong sudah terbukti orang yang punya 100 miliar dolar. Ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya.
hampir semua orang di dunia mengatakan saham itu high risk high gain, ya, high risk high gain. Ya. Tetapi sebetulnya orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Ya. Tetapi orang yang baru dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Jadi seperti Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya, jadi saham itu bukan high risk high gain. Itu kata orang di seluruh dunia mengatakan saham itu high risk high gain. Tapi bagi orang yang tahu, dia bisa membeli saham perusahaan yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli bukan high risk high gain, tapi high risk low gain. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu, dia bisa membeli Mercy seharga bajai, low risk. Tapi orang yang tidak tahu, bisa membeli bajai seharga Mercy. Risk comes from not knowing what you are doing. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah proteksi terhadap ketidaktahuan kita. It makes little sense, sangat tidak masuk akal kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Diversifikasi itu diajarkan oleh pakar-pakar keuangan di dunia. Diversifikasi juga diajarkan oleh sekolah-sekolah bisnis di dunia. Ya. Diversifikasi. Jadi kalau punya uang, jangan taruh, don't put all eggs in one basket. Jangan taruh uangmu di dalam satu keranjang. Ya. Beli saham 20%, beli properti 20%, beli obligasi 20%, deposito 20%, atau beli emas 20% diversifikasi. Ya. Kalau kita orang yang tidak tahu, ya tidak apa-apa diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ya. Membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy yang dijual seharga bajai, apakah kita mau diversifikasi nggak beli yang lain? Nggak mungkin. Ya, kalau saya ketemu Mercy yang dijual seharga bajai, ya harga saham perusahaan Mercy yang dijual seharga bajai, tentu nggak pakai diversifikasi. Saya dorong uangnya semuanya, dorong semuanya. Nggak pakai diversifikasi, kecuali kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan, diversifikasi. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan, membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ketemu Mercy seharga bajai, tentu tidak bisa melakukan diversifikasi, dorong semua uang yang ada. Ya, next. Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort. Some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu perlu waktu, takes time, ya, disiplin and passion. Ya. Nggak peduli berapa hebatnya kamu, ya. Kamu nggak bisa memiliki bayi dalam 1 bulan, ya. Nggak bisa memiliki bayi 1 bulan. Siapapun ibu di dunia ini harus punya bayi dalam 9 bulan. Nggak bisa punya bayi 1 bulan, nggak bisa cepet-cepet. Investasi juga demikian, ya. Kalau misalnya ada yang tahu punya kebun kelapa sawit misalnya, ya, dia nanam kelapa sawit itu sampai berbuah harus nunggu 3 atau 4 tahun, 3 sampai 4 tahun baru dia berbuah. Nggak bisa dibikin jadi setahun gitu, nggak bisa. Ya.
Jadi Warren Buffett bilang investasi itu perlu waktu, perlu disiplin, dan perlu kesabaran kita untuk menunggu. Nggak bisa cepet-cepet, ya, nggak bisa cepet-cepet. Perlu waktu, ya. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ya. Akhirnya kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya bagus semua. Ya. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya bagus, semua cakep-cakep, semua cakep. Tapi begitu kesulitan datang ketika COVID-19 bulan Maret 2020 datang, baru udah ketahuan penjahat-penjahatnya siapa. Ya. Siapa yang berenang telanjang baru kelihatan ketika kesulitan datang. Ya. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar semua. Tapi sebelum COVID belum datang, cakep-cakep semuanya, nggak kelihatan dia berenang telanjang, nggak kelihatan. Tapi ketika kesulitan datang baru kelihatan. Yang cakep beneran sama yang palsu kelihatan. Ya. Seperti Warren Buffett bilang, after all you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Next. I'm not interested in cars and my goal is not making people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Yeah. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Yeah. Saya tidak tertarik dengan mobil. Yeah. Karena goal saya itu bukan membuat orang menjadi iri. Ya. Orang-orang suka pamer, naik mobil mewah, suka pamer, supaya kelihatan kaya, Beli mobil yang mahal-mahal, ya. Kalau punya uang sih nggak apa-apa, asal jangan udah beli mobil mahal, boleh leasing lagi, nyicil lagi. Wah. Tahu nggak, beli mobil itu kan ada depresiasi. Tiap tahun kan nilainya turun, depresiasi. Ya. Ujungnya jadi besi tua. Saya kalau nggak salah, ada satu orang saya lihat di video beli Rolls Royce nilainya 21 miliar. Wih, keren. 21 miliar loh. Dia lupa mobilnya depresiasi tiap tahun ya. Nanti ujungnya jadi besi tua. Tapi kalau kita beli saham, apresiasi loh, wonderful company tiap tahun naik terus ya, bikin kita kaya ya. Makanya Warren Buffett bilang, I'm not interested in cars, nggak suka mobil. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa punya uang, jangan beli mobil mewah, ya, beli mobil yang sederhana aja, beli mobil bekas, naik Avanza juga boleh. Uangnya dibeliin saham wonderful company, lihat nanti apa yang terjadi. Kalau ada dua mahasiswa misalnya, sama-sama punya uang 500 juta, yang satu dia beliin BMW baru 500 juta, nggak dapat kali ya sekarang BMW 500 juta, yang satu dibeliin saham wonderful company. 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Yang naik BMW
10 tahun kemudian mobilnya tinggal berapa tuh? Tapi yang beli saham Wonderful Company 500 juta, setelah 10 tahun jadi berapa nilainya? Berlipat-lipat kali, ya, tambah kaya orang itu. Next. Wall Street is the only place that people ride to a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Ya. Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce itu minta nasihat kepada orang yang naik subway. Saya kebetulan pernah tinggal di New York ya, jalan-jalan ke New York. Saya tinggal di New York sebulan, saya kok tinggal di Wall Street. Ternyata di Wall Street itu di bawahnya ada subway. Ya, ada subway. Biasa kalau kita ke subway di Hong Kong, di Singapura, di mana-mana subway-nya bagus semuanya. Ini sungguh ya. Saya mau naik subway di New York, begitu saya masuk, saya keluar lagi loh. Serem. Kenapa? Subway-nya sudah, tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Subway-nya itu sudah dibangun 100 tahun yang lalu. Ya, jadi serem, bukan main. Ya. Nah, itu dia. Warren Buffett bilang, Wall Street satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Artinya orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Terbalik. Harusnya orang yang naik subway itu minta nasihat investasi sama orang yang naik Rolls Royce. Jangan terbalik ya. Banyak orang terbalik loh. Satu-satunya tempat di bursa saham di Wall Street. Mungkin di Indonesia juga ada kali ya. Orang yang naik Mercy minta nasihat investasi bukan naik subway tapi naik busway. Ya. Next, buru-buru abisin tinggal 2 menit. Kan. Next, lewatin dah terus. Lewatin. Next. Ini juga boleh nih. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, Anda harus kerja loh sampai mati, kata Warren Buffett. Next. Ini juga bagus ya. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Mau jadi orang yang